Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan kini kami ada di keheningan untuk mendalami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami menemukan apa yang Kau kehendaki dari perkataan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita Matius pasal 18 ayat 21-35. Tema yang ditawarkan adalah pengampunan memulihkan relasi. Saudara-saudara, yang menarik dari teks kita adalah pemenggalan tentang 70 kali 7 soal pengampunan, 70 kali 7. Dan kita tahu kan bahwa angka 70 ataupun angka 7 itu adalah angka yang tidak asing. Itu merupakan angka simbolik yang kuat di dalam Alkitab. Tetapi 70 kali 7 kali kita akan lihat makna dari angka ini. Kalau kita membuka kitab Kejadian pasal 4 ayat 23-24, kita menemukan ada satu tokoh namanya Lamek. Dia tiba-tiba bercerita kepada istrinya Ada dan Sila bahwa dia membunuh seorang muda yang karena melukainya membuat badannya menjadi bengkak dan dia bunuh. Bahkan dengan penuh kebanggaan dia bilang bahwa kalau Kain itu, siapa yang melukai Kain akan dibalas Tuhan 7 kali, maka khusus saya akan membalas dia 70 kali. Itu ada semacam kesombongan di situ. Ada pembunuhan, ada balas dendam, tapi ada kesombongan dari Lamek. Saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang cara pandang baik oleh Israel kuno maupun orang-orang di sekitar Kanaan tentang model hidup mereka yang suka membalas dendam. Dan itu tidak peduli bagaimana caranya, yang penting dendam terbalaskan, dan disitulah timbul kejahatan. Tapi sekaligus juga ini menggambarkan satu gambaran dosa, di mana jika kemarahan manusia, kemarahan itu dia menguasai manusia, maka daya rusaknya melebihi hukuman yang seharusnya datang dari Tuhan. Siapa mau membunuh Kain, Tuhan membalaskan 7 kali lipat. Tetapi Lamek berdiri sebagai manusia dan dia bilang, siapa melukai saya akan balas dia 70 kali lipat. Karena itu semua hukum apapun di bumi ini harus didasari dari satu motivasi kasih Allah yang kuat. Belajar dari cara Allah mengasihi kita. Sebab hukuman manusia tanpa dilandasi kasih akan kehilangan daya pemulihan dan kesadaran. Maka dengan kata lain, manusia justru menjadi homo homini lupus, menjadi serigala bagi sesamanya. Angka 70 kali 7 juga kita temukan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24. Di situ kita lihat ada semacam janji pemulihan bagi Israel. Malaikat Gabriel menjelaskan kepada Daniel, 70 kali 7 tahun ditetapkan atas Israel berkaitan dengan untuk dosa, menyelesaikan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, tapi juga untuk mengakhiri dosa dan juga untuk membuat pendamaian atas kejahatan. Jadi 70 kali 7 itu adalah pengingat akan rekonsiliasi Allah dengan Israel. Nah, kita tahu perkataan Daniel ini waktu itu Israel sedang berada dalam pembuangan, dan akhirnya angka 7, angka 70 benar-benar digenapi saat waktu pemulihan Allah. Israel pulang kembali ke Yerusalem. Sekarang apa substansi angka 70 kali 7 dalam teks kita? Seorang teolog, Rabbi Jason misalnya, mengatakan pada kita bahwa secara matematis 70 kali 7 kali bisa dijumlahkan dengan angka 490. Tapi bukan itu yang dimaksud. Menurut dia, bahasa Ibrani itu sering membuat simbol demikian, dan juga ada simbol angka untuk menyampaikan satu
menyampaikan nilai atau suatu wawasan spiritualitas yang mendalam. Ada pesan yang mau disampaikan. Angka 490 itu memiliki makna menyelesaikan atau satu angka kesempurnaan. Seseorang yang tidak dapat mengampuni akan selalu hidup dalam ketidaksempurnaan. Itu maksudnya begitu. Dan karena itu ada misteri juga yang terkuak. Misalnya kota Bethlehem itu sering disebut juga sebagai bagian dari 490 kota. Dan ini sangat relevan jika dihubungkan dengan Kristus yang lahir di Bethlehem untuk mengampuni dosa kita. Nah, tapi kalau kita mengikuti pola konsep 490, kalau kita juga menelisik pada sejarah Israel, maka ada hal luar biasa yang bisa juga dijadikan referensi untuk menghitung karya pengampunan Allah. Sebab kalau dihitung setelah Israel ada di pembuangan di antara 445 sebelum Masehi, maka dihitung lagi dalam ketika pelayanan Yesus ada sekitar 483 tahun, maka ada kekurangan 7 tahun. Itu menjadi simbol baru, mengingat dalam peristiwa penyaliban Yesus didahului dengan 7 perkataan yang kemudian diakhiri dengan kematian Yesus, di mana dalam kematian itu kita tahu itu sebagai tanda kesempurnaan pengampunan Allah, mati untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Jadi ketika Yesus bicara tentang 70 kali 7, maka sebenarnya itu harus dimaknai sebagai satu panggilan bagi para murid dan gerejanya untuk selalu memberi pengampunan. Itu adalah cara yang kelihatan bagi manusia sangat berat, namun hanya dengan pengampunan pula itu yang akan membuat saya dan saudara memiliki ciri yang berbeda dengan dunia ini. Kita punya ciri khas sebagai murid Kristus, dan ciri khas itu menonjol ketika kita mampu untuk memberi pengampunan setiap saat. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh tentang pengampunan versi Yesus 70 kali 7 kali. Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Untuk jelaskan itu, maka Tuhan Yesus menegaskan sejak awal dengan sadar, saudara-saudara, bahwa apa yang dimaksud dengan pengampunan itu, dia bilang kerajaan Allah itu seumpama. Jadi ingat bahwa yang Yesus maksudkan pengampunan itu adalah ketika kita bicara sebagai satu komunitas kerajaan surga. Kita ini kan bukan hanya ada di dunia, tapi kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga. Jadi yang dimaksud itu adalah standar kehidupan saya dan saudara, termasuk pengampunan, adalah standar orang-orang yang ada dalam komunitas kerajaan Allah. Jika memakai standar manusia, maka pengampunan setiap saat itu tidak mungkin. Siapa yang hidupnya mau tersakiti dan hidupnya hanya mau mengampuni? Karena itu, sejak awal Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ini yang kita harus lihat dalam konsep pengampunan kita, karena kita ada sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam standar kerajaan Allah. Pengampunannya adalah pengampunan tanpa batas. Nah, itu hal pertama. Tapi mari kita lihat juga dalam soal bagaimana perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus. Yesus memberi perumpamaan tentang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. 1 talenta adalah upah untuk seorang hamba bekerja selama 20 tahun. Sehingga kalau 10.000 talenta adalah satu hutang yang sangat besar, bahkan tidak bisa dibayar meskipun menggadaikan umur dari si hamba tadi. Bagaimana ia melunasinya? Ia harus dijual bersama istri dan anak-anaknya. Dan ini agak berat. Tetapi si hamba itu kemudian sujud menyembah. Saya tidak tahu permainan bahasa Yunani, pipto, sujud jatuh tersungkur, dan proskuneo itu menyembah merebahkan hati. Bayangkan dalam posisi hutang, ketika menggadaikan hidup saja dia tidak bisa mampu untuk lunasi, maka yang dia ambil adalah, yang dilakukan sekarang adalah sujud menyembah, merebahkan diri, tersungkur, merendahkan hati. Dia menempatkan sang raja dalam posisi yang tinggi, kemudian dia sendiri berada dalam posisi yang begitu kecil.
dan lihat bacaan kita. Luar biasa. Hutang si hamba dilunasi, diselesaikan hanya dengan merendahkan hati di hadapan raja. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kritik besar bagi suatu persoalan yang mengakibatkan kemarahan dan dendam adalah karena masing-masing pihak bertahan dengan egonya. Biasanya kan dalam persoalan itu pasti ada persoalan itu sendiri, ada peristiwa waktunya di situ, tapi ada pelaku, ada yang menjadi korban. Pelaku harus memiliki kerendahan hati mengakui kesalahan dengan kesalahan yang dilakukan terhadap korban. Dia harus merendahkan hatinya. Dia harus mengatakan bahwa saya sudah salah. Dan ingat bahwa korban juga harus merendahkan hati untuk belajar menyembuhkan hati. Sebab yang namanya manusia, dia bisa menjadi dia dari korban dia bisa berubah menjadi pelaku kejahatan kapan saja. Karena itu kan model pendampingan pastoral bagi para korban itu kan harus mempertimbangkan hal ini. Berilah ruang bagi si korban juga untuk meski dia menjadi korban, tapi dia menemukan esensi diri untuk dia bisa menyembuhkan lukanya. Dan dampingan bagi pelaku juga penting, sehingga dia mesti tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, sehingga seluruh sikapnya, seluruh ucapannya, seluruh bahasa tubuhnya itu menunjukkan bahwa dia sedang ada dalam satu keadaan di mana ada kemauan untuk bertobat. Dengan demikian edukasi dapat dijalankan oleh gereja sehingga semua orang belajar untuk tidak meremehkan pengampunan, memberi pengampunan itu, dan yang menerima pengampunan itu tidak meremehkan pengampunan itu sendiri. Tepat di titik itu, saudara, si hamba 10.000 talenta menunjukkan sisi arogansi manusia. Kita ini meminta pengampunan. Sayangnya kita sendiri tidak belajar untuk mengampuni. Setelah menghirup kebebasan si hamba 10.000 talenta yang tadinya adalah pelaku kejahatan, sekarang dia beralih posisi menjadi hakim. Dia yang tadi merebahkan diri saat bertemu dengan sahabatnya yang juga berhutang 100 dinar kepadanya, dia melakukan hal sebaliknya, menangkap dan mencekik temannya. Ini satu perbedaan yang signifikan. Waktu dia berhutang kepada raja itu belum menangkap dan mencekik, belum. Tetapi ketika temannya berhutang pada dia justru sudah menangkap dan mencekik temannya ini. Waktu kepada raja dia masih diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan, argumen, dan bahkan dia bisa merebahkan dirinya. Sementara sahabatnya sendiri tidak diberi kesempatan untuk ruang argumen atau pengakuan kesalahan. Bahkan sampai sahabatnya bersujud meminta waktu, bersujud untuk memohon pengasihan, tidak dihiraukan sama sekali. Dan ia begitu sadis menjebloskan sahabatnya sendiri ke dalam penjara. Apa masalahnya, saudara? Sekali lagi, dia yang telah menerima ruang kebebasan, sekarang dia menempatkan diri sebagai korban yang menuntut pembalasan. Dia tidak membuka ruang mendengar. Dia kehilangan kerendahan hati untuk mengampuni. Saudara perhatikan, di mana sangat dosa berkuasa, di situ kita kehilangan daya untuk melihat diri kita sendiri. Kita lebih suka menghakimi. Kita akan berjuang untuk keadilan meski kita sendiri sering berlaku tidak adil, dan ini tidak tepat. Lalu teks ini menjadi masalah jika kita harus terus mengampuni. Pertanyaannya, di mana edukasinya? 70 kali 7 kali. Bukankah membiarkan para pelaku dosa sama dengan membiarkan kejahatan merajalela? Yang penting mengampuni. Tuhan tahu itu, saudara. Ketika sang raja mendengar kelakuan si hamba, maka ia menangkap hamba yang berhutang 10.000 talenta, menyerahkan kepada algojo-algojonya sampai ia melunasi hutang. Ada hal yang menarik di sini. Pertama, Allah itu paling tidak suka kemunafikan.
Kejahatan itu ada, tapi Allah tidak suka kemunafikan. Kadang memang betul kita korban, tetapi masalah bagi korban dan pelaku di sini melebih-lebihkan diri sebagai korban dan berlaku sebagai pelaku yang berpura-pura sadar tidak diterima Allah. Saya ulangi, melebihkan diri sebagai korban dan berlaku sebagai pelaku yang berpura-pura sadar tidak akan pernah diterima Allah. Ada yang melakukan kesalahan bukannya membawa hati, malah membawa kemunafikan. Sengaja berlutut, menangis, mohon ampun, tapi setelah itu melakukan lagi. Yang penting dapat pengampunan hari itu munafik. Namun ada pula yang menjengkelkan. Kadangkala sebagai korban, semua orang tahu bahwa soal itu sangat sederhana. Kadarnya itu biasa. Itu belum masuk kategori berat. Itu mungkin hanya kesalahpahaman. Tetapi kemudian korban membuat itu menjadi rumit, membesar-besarkan, menjadi heboh. Bahkan dengan cara-cara baru sekarang itu dipakai melalui media sosial. Itu narasinya dibuat seolah-olah sudah berat, dunia sudah runtuh. Cara itu juga bukan cara-cara anak-anak Allah. Salah katakan salah, sakit katakan sakit, tapi rendahkan hatimu supaya kita mampu melihat persoalan itu dari titik yang lain. Kita juga mampu untuk melihat bahwa ada perbedaan antara persoalan dan pelakunya, antara pelaku yang melakukan kejahatan dan keberadaan pelaku sendiri sebagai manusia, supaya ada ruang di mana kita bisa memberi pengampunan di situ. Jangan pernah munafik. Kemunafikan baik para pelaku maupun korban sekali lagi tidak diterima oleh Allah. Hal kedua, saudara, Yesus membuat perumpamaan itu dengan sangat bijaksana. Si raja marah karena hamba 10.000 talenta yang menghirup kebebasan justru menindas. Dia diampuni, tapi kemudian pengampunan itu ditarik kembali oleh si raja. Yang terjadi kemudian adalah kita menemukan panggung keadilan. Hamba 10.000 yang berhutang 10.000 talenta, dia menghukum kawannya. Ya bisa adil. Hamba yang berhutang 10.000 talenta, sekarang dia diminta pertanggungjawaban meski ia pernah diampuni. Mengapa demikian? Karena pengampunan itu bukan soal menarik kembali dakwaan, tapi soal bagaimana menjalani hidup yang mau mengampuni. Pengampunan itu di situ. Bukan hanya lukanya, tapi sikapmu itu yang paling penting. Kalau lakukan kesalahan, tempatkanlah diri dengan tepat. Jangan berpura-pura di situ. Namun yang pasti si raja sangat adil, karena dia menyerahkan hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada algojo sampai ia membayar hutangnya. Selalu ada keadilan Allah. Setiap orang akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menariknya, Tuhan tidak tutup mata. Siapa yang diampuni namun menindas akan beroleh bagiannya. Dan satu lagi, ada bagian pengampunan yang menjadi milik Tuhan. Jika kita mau mengampuni, ingat bahwa Tuhan juga tidak menutup mata terhadap ketidakadilan. Batasnya adalah kalau kau bisa melunasi hutangmu 10.000 talenta, maka kau dibebaskan. Itu juga adalah keadilan Allah. Saudara, minggu ini kita akan memasuki perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Apa yang mau kita lihat di situ? Begini, saudara, salah satu kegelisahan manusia itu adalah karena menyimpan amarah dan dendam. Hidup tidak tenang, tidur malam gelisah, ketemu orang yang kita alami persoalan dengan dia, kita menghindar, ataupun kita tidak mau ada di situ ketika ada orang itu. Pokoknya orang itu menjadi sasaran kemarahan kita, dan kita bawa beban yang seharusnya bisa kita lepas. Tantangan bagi kita dalam Minggu Sengsara ini ada yang perlu digemuli umat manusia, ialah bagaimana kita bisa memberi pengampunan kepada orang lain. Ingat, hanya pengampunanlah yang mampu membuat relasi manusia
itu menjadi baru, sebab ada kemungkinan untuk menemukan masa depan baru. Relasi itu dibangun ketika saya dan saudara merendahkan hati untuk mau mengakui kelemahan, untuk mau mengakui titik-titik di mana kita melakukan kesalahan. Karena itu, pastikan bahwa kita terus bergumul, supaya di minggu sengsara ini kita belajar melihat salib Yesus. Dia yang menderita, dia yang mau memberi tubuh dan darahnya itu dihancurkan, ditumpahkan untuk keselamatan saya dan saudara, untuk pengampunan bagi saya dan saudara. Kita akan terus bergumul dengan pengampunan yang kita terima dari Allah. Konsekuensinya juga berat, sebab kita juga hidup sebagai orang-orang yang mau belajar untuk mengampuni sesama kita. Sayangnya dalam kesengsaraan Yesus, manusia yang berada di titik sebagai pelaku dosa utama bukannya menyadari kelemahan dirinya, mereka malah terus membenci, menghujat, dan mengkhianati Tuhan. Minggu sengsara ini tantangan dan berat. Ini cukup berat bagi kita. Sudahkah kita mengampuni sesama kita? Sudahkah kita melepas akar-akar pahit dalam hidup kita? Sudahkah kita melepas beban salib yang kita pikul, yang mana itu masih berisi dendam dan kemarahan? Lepaskan itu semua. Karena hanya dengan melepas kemarahan, ruang hati kita bisa diisi-isi dengan hal-hal baru. Hal-hal yang membuat kita bukan saja pulih dalam relasi kita, tapi kita juga pulih dalam relasi dengan Allah. Dan kita menjadi umat yang menghirup pengampunan luar biasa. Hidup kita menjadi baru, kita menjadi umat yang mampu untuk mengampuni sesama kita. Sekiranya dengan menyadari keberadaan kita, maka kita akan terus belajar untuk mengampuni. Sampai kapan kita mau menyimpan salib kemarahan kita? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa tahun? 10 tahun, atau bahkan di bawah sampai mati. 70 kali 7 kali pengampunan Allah tanpa batas. Karena itu berdoalah supaya kita juga mampu mengampuni sesama kita dengan tanpa batas. Setiap hari kita menjadi umat baru yang bersedia melepas pengampunan. Ada bagian Tuhan yang akan Tuhan beri bagi mereka yang munafik, bagi mereka yang meremehkan pengampunan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekiranya firman-Mu selalu membuka pengetahuan baru bagi kami, sehingga kami juga belajar untuk berbagi dan firman-Mu menjadi berkat. Bersabdalah terus ya Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam seluruh aktivitas kami, supaya hidup kami mencerminkan kehendak Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan kini dan selama-lamanya. Amin.